sore dengan Fintech People. Perkenalkan, saya Andre. Dengan hari ini saya bersama tim saya. Halo, Perkenalkan diri Pak. saya Sukmayodi dari Fintech People juga. Ya, sore hari ini sebetulnya kita mau menyampaikan sesuatu hal yang penting nih Pak. Mungkin sambil kita ngobrol, kita juga berniat untuk memberikan edukasi tambahan kepada terutama Fintech People dan masyarakat. Ya, saya bersama rekan saya hari ini kita ingin ngobrol bagaimana sih tips-tips untuk menghadapi ya tindak aksi penipuan yang khususnya mengatasnamakan pinjol replikasi yang berizin OJK, Pak. Iya. Nah, Sekarang ini saat ini sedang marak ya Pak ya? betul. Saat ini kalau bisa kita lihat ya, kasusnya itu mungkin ada 28 Betul. perusahaan pinjol berizin yang notabene direplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung Yang jawab. tidak bertanggung jawab, Betul. betul. Nah, kita sore hari ini mau sharing kepada masyarakat, khususnya juga untuk Fintech People ke depan. Tips-tipsnya apa aja sih Pak? Kira-kira untuk kita memberitahu bagaimana cara mengantisipasinya? Untuk antisipasinya Iya. dalam hal apa nih Pak? Dalam hal pada saat dia baik mereka pada saat ingin menggunakan aksesnya ya Pak. Mungkin contohnya bagi rekan-rekan atau para pengguna baru yang ingin mengakses fintech. Yang benar tuh seperti apa sih? Gitu Iya. loh Pak. Kalau yang benar itu kan para pemirsa ya, untuk tepatnya kita cuman ada di website kita cuman ada di fintech.id ya Pak. Berarti websitenya cuma satu ya Pak? Betul. Ya. Cuman satu. Di www.fintech.id. Ya, dan kita tidak pernah menyarankan untuk si pelaku usaha itu untuk men-store uang sebelum kita memberikan pencairan dana. Nah, berarti masyarakat di sini harus tahu bahwa ada salah satu modus baru yang mungkin bisa kita katakan, kita identifikasi Pak ya, bahwa pelaku-pelaku penipu saat ini itu menggunakan modus meminta setoran deposit. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi pengguna yang ingin meminjam oleh si penipu ini dimintakan syarat setoran deposit. Iya. Ya. Jadi mungkin hal tersebut kita bisa share juga ke masyarakat bahwa notabene perusahaan P2P lending atau fintech berizin ini tidak pernah dibenarkan Pak Betul. untuk mensyaratkan setoran tersebut. Iya. Ya. Jadi mungkin masyarakat juga harus sudah bisa lebih aware dari mulai memilih aksesnya ke situs resminya ya. Situs resminya. Khususnya Tentunya, kalau di khususnya. fintech.id ya. Ya. www.fintech.id. Nah, Ya. kemudian mungkin ada hal apa lagi yang mungkin bisa jadi perhatian buat teman-teman? Iya. Kalau saya rasa kita tidak pernah menawarkan pinjaman ataupun semacam itu melewati WA ataupun by phone, by SMS. Oke, berarti teman-teman masyarakat sekalian dan Fintech People terutama ini perlu dicatat bahwa kami tidak pernah menawarkan pinjaman melalui media sosial ya, akses WA, SMS. Jadi kalau fintech resmi itu kita tidak dibenarkan ya Pak ya Betul. untuk melakukan penawaran langsung kepada calon peminjamnya. Ya. Iya. Jadi yang namanya fintech itu sudah barang pasti penggunanya ini harus masuk langsung melalui aplikasi ya. Dan baik melalui Android, iOS ya, kemudian dari website. Nah, mungkin kita perlu jelaskan kembali bahwa khususnya platform fintech sendiri saat ini tuh kita belum memiliki ya Pak ya. Betul. Saat aplikasi ini kita based on Android ataupun iOS. Betul. Karena saat ini aplikasi kita hanya bisa diakses melalui website resmi ya. Betul. Ini perlu jadi catatan juga buat teman-teman ya yang di rumah supaya ya itu tadi Pak, balik lagi supaya tidak tertipu.
Betul. Ya. Intinya kita untuk memberikan pelajaran kepada si pengguna untuk lebih berhati-hati ya Pak ya. Betul, betul, Iya. betul. Lalu bagaimana Pak? Kalau sekiranya nih sudah terjadi misalnya ya ada terjadi korban ya kan? Iya. Ternyata ada yang tertipu dan terpaksa harus kehilangan uangnya nih. Ya, atas ya tadi tindak pidana, mungkin kalau bisa saya sampaikan tindak pidananya adalah penipuan dengan mencatut ya nama fintech berizin. Berizin, ya. Nah, ini kira-kira langkah apa sih yang bisa dibagi tipsnya buat ke teman-teman atau buat masyarakat? Ya. Bisa lakukan apa gitu kita? Mungkin saya bisa share kepada teman-teman semuanya. Mungkin harus dari sendiri yang masing-masing yang mengajukan sebelumnya, membuatkan suatu pelaporan ya, yang dimana kalian sudah melakukan pinjaman terhadap aplikasi tersebut, yang dimana notabene-nya bukan aplikasi resmi. Betul. Ya. Sedangkan itu harus dibuatkan semacam data agar kita juga sebagai fintech people akan mencoba membantu dari sisi pelaporan para pengguna aplikasi palsu tersebut. Oke, Iya. berarti di sini kita ingin menyampaikan bahwa bagi korban mungkin ada upaya-upaya yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Misalnya korban itu harus melakukan sebuah pelaporan, ya. Iya, betul Pak. Tentunya pelaporan ini bisa dimulai dari bank. Iya. Ya. Karena kan kalau kita lihat kejadian-kejadian mungkin dari yang sudah pernah ada, korban ini kan tentunya kehilangan uang melalui media perbankan. Betul. Artinya rekening, ya. Artinya si korban ini pun harus melakukan sebuah laporan awal. Laporan awalnya apa? Mereka harus menghubungi yang namanya customer service kepada bank, ya. Tentunya ya bank pemilik masing-masing ya, pemilik masing-masing rekening itu menyampaikan bahwa laporan bahwa dirinya kena tipu, Pak ya. Betul. Jadi dari atas laporan penipuan tersebut ya, mungkin bisa disampaikan lanjutan ke laporan ke polisi ya. Mungkin Jadi, teman-teman juga bisa secara instan juga bisa memberikan laporan tersebut bisa ke email waspada@investasi.ojk.co.id ya Pak ya. bisa disampaikan ke email waspada Investasi ojk. ojk.go.id. Nanti mungkin kita share juga ya Betul. alamat emailnya kalau memang ada yang merasa jadi korban ya, Iya. atau pernah mengalami hal demikian ya. Jadi bisa dilakukan upaya-upaya Pak ya. Betul. Ya. Jadi sekali lagi kita sebagai pengguna fintech yang cerdas, kita harus betul-betul waspada. Kenapa? Karena boleh dibilang kejahatan digital sekarang ini cukup berkembang Pak ya. Sangat berkembang Pak. Ya, namanya penipu itu ya mereka punya 1001 cara untuk membuat sebuah manipulasi kepada para korbannya. Iya. Nah, pada hari ini sekali lagi tujuan kita adalah menghimbau ya, tujuan kita adalah memberikan sebuah peringatan ya untuk meningkatkan kewaspadaan bersama bahwa saat ini masif kasus-kasus pinjol ilegal. replikasi yang mengatasnamakan fintech berizin OJK ya. Mungkin boleh sharing sedikit bahwa kita khususnya di fintech pun kita pernah mengalami case serupa ya. Betul Pak. Jadi kita tujuannya di sini hari ini kita mau Berbagi kepada masyarakat. Iya. Tujuan kita juga baik bahwa kami tidak ingin bahwa dengan hal-hal tersebut dengan kejadian-kejadian yang mungkin lagi marak ini bakal berjatuhan korban lebih banyak lagi. Betul. Kita juga tidak menginginkan hal itu ya. Dan kita juga ingin berbagi ya itu tadi langkah upaya-upaya apa yang bisa dilakukan. Iya. Tentunya kita juga ingin menyampaikan bahwa proses pemblokiran rekening pelaku. Nah, Betul. masyarakat ini kan kadang belum paham, Pak. Iya. Bagaimana sih caranya kita bisa melakukan upaya untuk supaya rekening pelaku ini bisa diblokir? Iya. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Pak Sukma, bagaimana sih caranya, tips-tipsnya? Mungkin tips dari saya
para pelaku mungkin bisa langsung telepon ke bank tersebut, ya Pak. Bank tersebut yang si pentransfer ataupun Bank yang penerima dananya. bank penerima dana dan bank yang memberi dana, ya. Bank penerima dana dan bank pemberi dana ya. Betul. Jadi yang pengirim ya, Betul. sender dan receiver. Dan receiver, ya. Itu berarti harus kita telepon Pak ya. Harus ditelepon. Nah, otomatis kita akan coba menghubungi dari sisi tim TS-nya, mungkin nanti berlanjut ke tim fraud-nya. Oke. Ya, itu mungkin penanganan pertama ya. Pak. Oke. Iya. Berarti masyarakat boleh ya berupaya untuk melakukan langkah-langkah Betul. seperti itu ya. Sangat boleh Pak, karena kan itu kan hak ya. Hak si peminjam juga, mungkin apakah dia sudah terkena tipu ya. Ya itu mungkin salah satu upaya dari si korban yang Betul. mungkin ya bagi korban yang belum tahu caranya. Di sini kita ingin menyampaikan bahwa ada upaya-upaya awal yang bisa dilakukan ya. Salah satunya tadi ya, menelpon customer service bank penerima dana ya. Tapi itu harus disertai dengan bukti screenshot ya. Rekeningnya atas nama siapa ya. Kemudian dari bank pengirim atau bank kita ya, itu juga kita harus membuat sebuah laporan ya. Kemudian itu harus dilengkapi Pak, kalau tidak salah ketentuan perbankan itu dilengkapi laporan kepolisian. Laporan kepolisian, betul. Masyarakat atau fintech people di rumah bisa berupaya menemui kantor polisi terdekat. Iya, mungkin itu Ya. Salah satu yang utama juga ya Pak ya. Salah satu hal yang utama ya. Membuat laporan kepolisian. Iya, iya. Betul. Lalu setelah itu tindakan untuk menghubungi si bank tersebut, bank penerima dan bank pemberi dana ya. Itu adalah upaya-upaya yang bisa masyarakat lakukan. Betul. Untuk mendapatkan tindakan blokir. Blokir, iya betul Pak. Ya siapa tahu, ya kan, kalau kita semua masyarakat ini bisa aware dengan semua peraturan, SOP perbankan yang sedikit banyak kita mulai bisa berbagi dan saling kita pahami, ya. Jadi tindakan-tindakan penipu ke depan itu bisa kita cegah, ya. Dan sudah barang tentu bahwa kami sebagai salah satu pelaku usaha fintech, ya. Saat ini juga kami memberikan sebuah awareness kepada masyarakat bahwa kami sudah memberikan himbauan bahwa setiap pengguna aplikasi fintech itu wajib masuk ke dalam website resminya. Dan sekali lagi, mungkin masyarakat ini harus hati-hati bahwa untuk memberikan sebuah data sensitif, data pribadi, baik nomor KTP, buku tabungan, foto selfie, ya. Jangan pernah lakukan melalui media WhatsApp, ya. Betul. Secara aplikasi kami, saya berbagi pengalaman bahwa kami memiliki sistem yang namanya input di dalam sebuah kolom sistem kami, inputer, field column yang sudah dibuat, ya, yang sudah terenskripsi. Jadi namanya pengguna fintech itu tidak bisa mengajukan sebuah pinjaman hanya percaya kepada marketing palsunya, kasih data pakai WA, terus berharap bahwa pinjamannya bisa dicairkan. Ya, betul. Ini juga pemahaman yang mungkin perlu didalami oleh masyarakat bahwa sejatinya fintech, ya, bahwa sejatinya sebuah aplikasi berteknologi itu dia harus betul-betul memiliki standarisasi keamanan, ya. Kalau mau masukin foto harus ada kolom fotonya, ya. Kemudian harus ada dasar aplikasinya, ya. Betul. Kemudian harus ada nomor PIN-nya, kemudian harus ada OTP dan verifikasi lainnya. Itu harus dipahami. Jadi jangan pernah berharap masuk kepada satu situs pinjol, ya. Kemudian masukin data lewat marketing. Ya. Kita nggak tahu marketing itu bisa diverifikasi atau enggak, kemudian dengan percaya begitu aja, ya, dikasih screenshot palsu mungkin bisa, dijanjikan sebuah pencairan besar, tapi balik lagi triknya top up dulu gitu ya. Nah, itu sama sekali sudah pasti bahwa itu niatnya adalah menipu, ya. Mungkin Smartway dari sisi pada saat melakukan mau pinjaman, ya, harus dikenali dulu website aslinya. Ya, nah, Pak. itu penting tuh Pak. Ya. Jadi betul. kalau memilih fintech, kenali dulu website aslinya. Aslinya. Ya. Benarkah
perusahaan fintech tersebut memberikan pinjaman sebesar itu, Betul. dan tenor sebesar yang sudah dilampirkan oleh si fintech berizin, ya. Nah, perlunya smart untuk melakukan pengajuan, Pak. Pengajuan dari sisi fintech yang sudah beredar saat ini, ya. Ya, artinya kan pengguna itu wajib melakukan sebuah verifikasi ya. Betul. Verifikasi awal, baik mengecek nama websitenya, kemudian nama fintechnya, ya. Itu sangat penting. Nah, cuma kan balik lagi nih Pak, kan banyak nih belakangan kasus, mungkin kalau saya bilang seminggu, 2 minggu, kayaknya banyak sekali tuh fintech berizin yang sedang direplikasi. Nah, inilah yang bahayanya. Namanya sama, logonya sama, ya. Bahkan mereka punya media-media WhatsApp grup yang menyerupai gitu kan. Nah, inilah yang berbahaya sekali, Pak. Ya. Jadi Mungkin masyarakat itu kan ya, Pak, dengan logo, ya itu masyarakat yang nggak tahu itu gampang banget kepancing. Nah, kita di sini ya, kita sekali lagi mau menghimbau bahwa tolong perhatikan setiap halaman website perusahaan fintech berizin, ya. Perhatikan benar-benar term and condition-nya, ya. Jadi jangan mudah terpancing, ya, dengan sebuah penawaran-penawaran yang by telepon, by WA, SMS. Ya mungkin boleh, let's say kalau kita bilang dari bullshit lah ya Pak ya. Karena itu aslinya memang benar-benar menipu. Sedangkan perusahaan kita, salah satunya ya, kita nggak pernah menawarkan pelaku-pelaku usaha melalui media. Ya, notabene dari perusahaan fintech sendiri pun marketing kita cara kerjanya beda. Kita punya agen resmi, kita punya ekosistem, ya. Nah, untuk ya, pengguna yang baru, ya mereka hanya bisa masuk lewat aplikasi di website. Kita nggak pernah tuh marketing kita langsung telepon, ya, cari nasabah segala macam. Bukan begitu ya cara kerja fintech berizin ini beda gitu ya. Jadi kita benar-benar tujuan kita adalah memberikan warning ya terhadap setiap pengguna fintech. Bukan cuman fintech aja, teman-teman platform lain juga banyak ya. Dan saya yakin untuk teman-teman platform yang lain pun sama, sudah memberikan himbauan di halaman situsnya masing-masing gitu ya. Penting ya Pak ya. Sangat penting Pak. Dan mungkin juga bisa diingatkan juga kepada para si peminjam ya Pak. Ya, para peminjamnya kita tidak pernah memberikan mencairkan dana di mana harus mendatangi perusahaan tersebut ya Pak ya. Iya. Ini sekali lagi ya ada case lucu ya. Jadi yang namanya perusahaan fintech itu kalau peminjamnya mau minjam itu nggak perlu datang ke kantor Pak. Ya, tidak ada yang namanya mau cair harus datang ke kantornya. Itu namanya bukan fintech. Itu mungkin lebih ke konvensional Pak ya. Mungkin konvensional juga sekarang udah by system ya Pak ya, transfer. Iya, betul. Dan ya agak sedikit lucu sih ya. Mungkin ini tambahan aja ya. Jadi bagi masyarakat semua kalangan ya, khususnya yang tertarik ingin mengenal fintech, tetap harus hati-hati dan waspada ya. Jangan mudah terpancing dengan rayuan-rayuan manis ya. Seperti yang kami sampaikan, tidak ada yang namanya deposit di depan ya. Kemudian tidak ada komunikasi melalui WhatsApp dan SMS. Itu penting diingat ya. Pelajari selalu situs aslinya, term and condition, syarat dan kondisi pengajuannya harus diperhatikan ya. Ditambah lagi tidak ada pencairan yang harus datang ke kantor ya. Mudah-mudahan informasi kita ini bisa didengar oleh banyak orang ya, masyarakat, dan tentunya semoga bisa bermanfaat buat semua orang. Dan sekali lagi mungkin kami berdua hanya ingin menyampaikan bagi yang punya pengalaman tertipu ya, mungkin bukan dari hal sisi menggunakan aplikasi fintech ya, mungkin tertipu dari media Instagram atau media digital lainnya. Bagaimana caranya membuat sebuah laporan ya,
kami sedikit ingin berbagi ya. Jadi setiap orang yang tertipu dengan rekeningnya itu wajib melakukan sebuah laporan bahwa saya tertipu ya, disampaikan kepada bank masing-masing, kemudian disampaikan surat laporan polisinya ya. Jadi penting buat kita untuk memagari sendiri nih Pak. Betul. Ya. Setuju Pak. Jadi kita harus punya pegangan nih. Jadi setiap masyarakat ke depan itu apabila mengalami tindak pidana penipuan, lakukan langkah-langkah yang bisa membantu untuk kita tingkatkan ke kasus penyidikan. Betul, Pak. Ya. Jadi harus ada dasar awalnya. Laporan ya kepada banknya, kemudian laporan kepada polisinya, ya. Baru ini kita bisa sikapi, baru ini kita bisa telusuri, mudah-mudahan kita temukan pelakunya. Ya. Semoga juga tidak semakin banyak ya. Ya, semoga tidak semakin banyak, dan sekali lagi mungkin sudah saatnya masyarakat itu juga bisa lebih melek teknologi, dan sekali lagi jangan mudah tergiur ya dengan rayuan-rayuan ya ini dari pelaku-pelaku penipuan ya, menjanjikan sebuah pinjaman kalau nggak salah dengan waktu berapa menit Pak bisa dapat 100 juta. Hanya waktu 15 menit. Nah, ini kan luar biasa ya, marketing yang notabene memang pinjol-pinjol palsu ya. Dalam 15 menit menjanjikan sebuah penawaran bisa dapat 100 juta tapi harus top up. Dari 10 gitu ya. sampai 100 juta ya Pak ya. Ya, ini agak gila ini ya. Iya. Mungkin dari kita cukup sekian hari ini ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Sukma buat Fintech People. Ya, silakan. untuk Fintech People lebih smart untuk menggunakan teknologi agar tidak terjadi lagi penipuan dari sisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, oke. Ya, terima kasih buat Fintech People, buat masyarakat. Terima kasih semuanya. Ya, sampai ketemu kembali. See you.